Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Sebenarnya Mimin akan ulas film Picekaran 2 tahun 2023 yang dibintangi PJ Anthony. Tapi berhubung film Picekaran tahun 2016 belum Mimin ulas, jadinya Mimin harus bawakan yang pertama dulu deh. Untuk versi remake bagian pertama sudah Mimin ulas setahun lalu. Judulnya Ama I Love You yang dibintangi Ciran Jepi Sarja. Menurut Mimin sih sekitar 85% ceritanya sama dengan versi aslinya. Oke, inilah alur cerita film Picekaran bagian pertama. Arul Selva Kumar yang diperankan PJ Anthony telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Arul disambut banyak pengawal saat baru pulang ke kotanya. Maklum saja, Arul merupakan putra tunggal janda miliarder Bhuvaneshwari. Kepulangan Arul ke kota Palladam, Tamil Nadu, India sangat dinantikan oleh sang ibu. Arul langsung diperkenalkan kepada ribuan karyawan perusahaan. Mengingat sejak hari itu, Arul diberikan tanggung jawab oleh ibunya untuk mengurus perusahaan Bhuvaneshwari Group. Selama ini perusahaan tekstil tersebut dipimpin oleh Bhuvaneshwari dengan penuh cinta. Semua karyawan dianggap seperti keluarga. Terbukti ketika Arul diajak berkeliling pabrik, ada karyawan yang bayinya menangis ditinggal kerja. Bhuvaneshwari tidak membiarkan itu terjadi. Kita bekerja keras menghasilkan uang untuk kebahagiaan anak-anak kita. Jangan malah membiarkan anak kita menangis, ucap Bhuvaneshwari. Tragedi yang tidak pernah diduga justru terjadi pada saat itu. Pakaian Bhuvaneshwari terlilit mesin. Kepalanya terbentur besi dengan sangat keras sehingga tidak sadarkan diri. Arul langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Arul sangat ketakutan jika terjadi apa-apa pada ibunya. Sejak kecil, Arul hanya dibesarkan oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Kekayaan melimpah yang mereka miliki saat ini bukanlah warisan keluarga, tapi itu hasil jerih payah ibunya yang berjuang dari nol. Bhuvaneshwari mengalami koma sejak insiden di pabrik. Arul membawa ibunya berobat ke berbagai rumah sakit, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Ibunya tidak bisa disembuhkan meski sudah ditangani dokter-dokter terbaik dunia selama 6 bulan terakhir. Arul tidak mau putus asa. Dia mencoba pengobatan tradisional. Hasilnya justru lebih mengecewakan. Tabib setempat mengaku angkat tangan setelah 2 bulan pengobatannya tidak mengalami kemajuan. Arul disarankan membawa ibunya pulang saja ke rumah untuk menunggu kematian datang. Arul sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi agar ibunya sembuh. Tiba-tiba ada orang bijak atau suami datang menarik tangan Arul agar tidak duduk di bawah pohon. Tindakan suami berhasil menyelamatkan nyawa Arul dari dahan pohon yang roboh. Arul kemudian menceritakan masalah yang menimpanya. Menurut suami, Arul tidak pernah melakukan apapun untuk kesembuhan ibunya. Semua usaha Arul selama ini menggunakan uang yang dihasilkan oleh ibunya. Ada satu cara yang disarankan suami. Arul harus meninggalkan semua harta kekayaan dan kehormatan yang telah didapatkan dari ibunya. Arul harus hidup sebagai picekaran alias pengemis. Kamu tidak pernah mengetahui apa itu kelaparan. Oleh karena itu, kamu harus menjalani sumpah dengan hidup sebagai pengemis selama 48 hari. Uang hasil mengemis harus tetap disumbangkan. Dan ingat, tidak boleh ada yang tahu identitas maupun alasanmu mengemis. Maukah kamu melakukannya? Tanya suami. Arul mengaku bersedia melakukan apapun jika memang ibunya bisa sembuh dengan cara itu. Sikap Arul ditertawakan oleh suami. Seharusnya Arul memiliki keyakinan. Arul dinilai terlalu perhitungan kepada ibunya. Padahal seorang ibu rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Jangankan sekedar mengemis di jalanan. Seorang ibu bahkan siap mempertaruhkan nyawanya. Arul jadi ragu melakukan apa yang dikatakan suami. Dia butuh waktu untuk berpikir. Arul pulang dan tidur di dekat ibunya. Saat itulah Bhuvaneshwari tiba-tiba terbangun dari koma. Nak, apakah saya akan mati? Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Arul, maukah kamu menyelamatkan ibumu ini? Tanya sang ibu yang ternyata hanya mimpi. Mimpi Arul terasa nyata. Mimpi itu membuatnya memantapkan hati untuk melakukan upaya terakhir sesuai saran suami. Saat itu paman Arul, Avinashi, justru datang marah-marah karena produksi pabrik menurun. Avinashi menyarankan agar pabrik dijual saja jika Arul hanya sibuk mengurus ibunya. Tanpa pikir panjang, saran itu disetujui begitu saja. Arul mempersilahkan pamannya berkoordinasi dengan raja selaku sekretaris pribadinya. Avinashi sangat senang mendengarnya.
Sejak lama dia berambisi menguasai harta keluarga Arul. Setelah pamannya pergi, Arul memberitahu Rajes tentang rencananya yang akan pergi selama 48 hari. Arul merahasiakan apa yang akan dia lakukan. Rajes hanya diminta mengontrol perusahaan. "Jangan cari saya yang akan menelponmu kalau ada apa-apa," ucap Arul. Selanjutnya, Arul pamit dengan berat hati kepada ibunya yang masih koma. Arul pergi ke kota Chennai di mana tidak ada satu orang pun yang mengenalnya di kota terbesar Tamil Nadu itu. Semua barang bawaan Arul sengaja ditinggalkan di dalam taksi. Arul hanya menyimpan foto sang ibu tercinta di sakunya. Dompet dan semua uangnya diberikan kepada pengemis di luar kuil. Kini Arul tidak memiliki apa-apa lagi. Dia memulai hidup barunya sebagai seorang pengemis tepat pukul 11 siang. Arul mengotori wajah dan bajunya agar terlihat lusuh. Arul mencoba menghampiri beberapa orang untuk meminta sedekah. Tapi lidahnya masih keluh. Orang-orang juga memandang Arul seperti bukan pengemis. Mungkin karena penampilannya yang belum meyakinkan. Amma, Termosami. Demi kesembuhan sang ibu, Arul berusaha belajar otodidak menjadi pengemis. Setelah merasa bisa, Arul mempraktikannya. Tapi ternyata menjadi pengemis itu tidak mudah. Arul harus bermuka tebal karena orang-orang tidak mempedulikan keberadaan pengemis. Arul bahkan dipukul dan dikejar warga karena meminta sedekah di usianya yang masih muda. Pada hari pertama, usaha Arul gagal total. Untuk membeli makanan saja, dia tidak memiliki uang. Inilah pertama kalinya dalam hidup Arul merasakan kelaparan. Tubuhnya lemas. Berbaring di trotoar jalanan hanya membuatnya gatal. Arul terpaksa makan nasi bungkus sumbangan orang untuk menghilangkan lapar. Menjadi pengemis sangatlah berat bagi Arul yang terbiasa bergelimang harta. Hari berikutnya, Arul tidak ingin gagal lagi. Dia pergi ke kuil tempat para pengemis sering minta sedekah. Pengemis di sana kaget mendengar Arul ingin ikut bergabung mengemis. Padahal baru kemarin Arul yang memberikan sedekah jutaan rupiah. Meski heran, para pengemis di sana mau menerima Arul sebagai anggota baru. Sorry. Sorry. Wajah Arul yang masih terlihat tampan dan mapan dipoles lagi. Arul juga diajari cara meminta sedekah sehingga orang bisa merasa kasihan. Akhirnya Arul berhasil mendapatkan uang sedekah di hari itu. Arul kemudian melihat seorang gadis menolong pemabuk yang pingsan di tengah jalan. Gadis itu bernama Magi. Arul pernah melihat foto Magi yang merupakan salah satu calon istrinya. Sejak awal, Arul sudah memutuskan untuk memilih Magi. Ibu Arul, Bu Vaneswari, juga sangat menyukai Magi. Tapi Arul tidak mungkin membicarakan hal itu saat ini. Arul hanya seorang pengemis. Arul lebih memilih masuk kuil menyumbangkan semua hasil mengemisnya sesuai saran suami. Bergabung dengan para pengemis berpengalaman membuat Arul banyak terbantu. Arul ikut ke bagian jatah sedekah uang dolar dari wisatawan asing. Dari sana Arul semakin dekat dengan komunitas pengemis. Arul jadi mengetahui jika profesi mengemis memiliki jam kerja hingga pukul 6 sore. Setelah itu bebas melakukan apapun dan bisa mengenakan pakaian bagus. Malam harinya Arul masuk restoran untuk bisa makan enak. Ternyata restoran itu dikelola oleh Magi dan teman-temannya. Arul hanya memesan pizza yang paling murah di tempat itu. Besoknya Arul menyumbangkan lagi semua uang hasil mengemis. Hal itu memancing perhatian 3 preman yang melihatnya. Arul dianggap memiliki banyak uang. Para preman itu memalak Arul. Dengan jujur Arul mengaku hanya seorang pengemis, tapi tidak dipercayai. Para preman itu bersikap memaksa dengan kasar. Foto ibu Arul diambil, lalu mereka berbicara dengan kata-kata jorok. Darah Arul jadi panas membara. Arul yang sejak tadi tidak mau melawan berubah jadi sangat ganas. Para preman itu dihajar hingga babak belur. Untuk memastikan aktivitas mengemis lancar selama 48 hari, Arul membuat kalender kerja di komunitas tempat tinggalnya. Arul sudah bisa beradaptasi dan menjadi pengemis pro. Di jalanan, Arul melihat Magi lagi yang sedang diomeli karena menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil yang sok kaya itu terus-terusan memarahi dan menghina Magi meski sudah minta maaf serta mau ganti rugi. Arul tidak tahan dengan gaya pemilik mobil itu. Arul tidak suka ada orang sok kaya yang belagu. Padahal mobil yang lecet tinggal diklaim melalui asuransi. Mobil yang digunakan juga sebenarnya murahan sehingga tidak layak untuk disombongkan.
Jangan menghina orang lain karena Anda merasa kaya. Harga mobil Audi kelas atas 2,3 crore. Sedangkan mobil Anda ini harganya sekitar 40 lak, ucap Arul. Orang itu jadi malu sendiri dan memilih pergi. Saat petugas lalu lintas menanyakan profesi Arul, teman Arul nyeletuk saja menjawab jika mereka bekerja di pasar saham. Obrolan itu didengar oleh Magi. Thank you so much. Malam harinya, seorang pengemis gila bernama Tulasi ingin diperkaos preman setempat. Arul menghajar preman itu hingga melarikan diri. Arul bisa mengetahui jika Tulasi hanya berpura-pura gila. Tulasi pun mengakui sandiwaranya demi melindungi diri dan bertahan hidup. Preman tadi justru datang lagi bersama teman-temannya dan mengancam Tulasi. Demi keamanan, Arul membawa Tulasi ke sebuah lembaga penampungan orang-orang gila. Arul berjanji 34 hari lagi akan memberikan kehidupan yang layak untuk Tulasi. Di sana Arul kembali melihat Magi yang sedang menyumbangkan makanan. Arul dan Magi mulai berkenalan dan temenan. Magi bercerita usaha restoran miliknya akan ditutup karena sepi pengunjung. Itu pula yang membuat Magi datang ke tempat tersebut untuk menyumbangkan pizza agar tidak mubazir. Arul menawarkan diri membantu. Dia yang hobi masak sejak dulu bisa membuat pizza yang sangat lezat. Berkat Arul, restoran Magi ramai pengunjung. Cinta di hati Magi mulai bermekaran. Keduanya semakin sering bersama. Arul merahasiakan profesinya yang seorang pengemis. Meski profesi itu memalukan, terkadang juga membawa keberuntungan. Misalnya saja ketika ada razia polisi, Arul dan Magi bisa lolos. Kan tidak mungkin polisi meminta suap dari seorang pengemis. Polisi juga kesal dengan Arul yang bisa membonceng cewek cantik. Teman-teman Magi mulai menanyakan profesi Arul sebenarnya di pasar saham. Hal itu ditanyakan kepada Arul, tapi Arul tidak mau menjawab. Magi sih tidak begitu peduli apa sebenarnya pekerjaan Arul. Saya yakin Arul punya pekerjaan tetap. Kan nggak mungkin dia bertahan hidup dengan mengemis, ujar Magi kepada teman-temannya. Sementara Arul diajak oleh komunitas pengemisnya untuk makan enak di acara kawinan orang. Mereka datang berpakaian bagus dengan pura-pura sebagai undangan. Para pengemis itu bisa makan sepuasnya. Sayangnya, trik itu diketahui keluarga pengantin karena mereka tidak foto bersama pengantin. Secara kasar, semua pengemis diusir pergi. Arul tidak tinggal diam. Tidak seharusnya pengemis dihina dan diperlakukan buruk seperti itu. Arul menyadari para pengemis melakukan kesalahan, tapi tujuan mereka hanya ingin bisa makan enak saja. Salah satu keluarga pengantin kemudian menanyakan siapa Arul. Saya salah satu di antara mereka. Saya adalah pengemis, jawab Arul beranjak pergi. Arul terlambat menyadari jika jawabannya itu juga didengar oleh Magi. Iya, Magi dan teman-temannya ada di lokasi acara. Magi sedih dan sakit hati mengetahui Arul ternyata seorang pengemis. Arul jadi sangat malu. Dia tidak memiliki penjelasan apapun untuk Magi saat ini. Arul memilih pergi. Tiba-tiba sekelompok preman memukul dan menculiknya. Rupanya itu ulah geng preman yang sempat dihajar Arul beberapa hari lalu. Ketua geng preman, Riktu, tidak terima anggotanya dihajar oleh seorang pengemis. Riktu ingin memberi pelajaran kepada Arul, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arul menendang Riktu hingga terpental beberapa meter. Riktu akan menghabisi Arul sendirian. Sayangnya duel itu tidak sengit karena Riktu hanya jadi bulan-bulanan. Anak buahnya hanya menjadi penonton yang baik. Melihat kondisi Riktu yang sudah babak belur, anak buahnya tidak bisa menahan tawa. Apalagi sebelumnya Riktu sangat sesumbar dan bermulut besar. Sementara Magi jadi marah setelah mengetahui Arul seorang pengemis. Dia cuek saat Arul menghampirinya. Magi merasa malu dekat dengan Arul yang tidak memiliki nilai di mata orang-orang. Arul sadar diri dan memilih pergi. Magi justru mengejarnya. Magi gregetan dengan sikap Arul yang pasrah begitu saja. Tolong jangan mengemis lagi. Kamu bisa kerja di restoran saya, ucap Magi. Arul tidak mau mengikuti kemauan Magi. Arul juga tidak bisa menjelaskan alasannya. Magi jadi marah lagi. Magi menyesal telah memberikan hatinya untuk Arul. Tanpa sadar, Magi memberi kode besar tentang cintanya kepada Arul. Arul menjaga rahasianya agar sumpah yang sudah sebulan dilakoni tidak rusak.
Apalagi Arul melihat di televisi banyak pekerja wanita dari perusahaannya menjalani sumpah berjalan kaki ke kuil Tiruvanamalai. Mereka datang untuk mendoakan pemilik perusahaan, Bhuvaneswari, agar sembuh dari sakitnya. Wanita yang sudah tua juga rela datang meski kakinya sakit. Dia bukan bos saya, dia anak perempuan saya. Saya bahkan rela kehilangan kaki demi keselamatannya, ucap si nenek. Saat ini hanya pekerja wanita yang datang berdoa, sedangkan pekerja laki-laki tetap sibuk bekerja. Mereka sangat setia kepada perusahaan. Melihat kepedulian para pekerja, Arul menghubungi Rajesh. Arul meminta rencana penjualan pabrik dibatalkan. Arul tidak ingin ribuan orang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, Arul diajak oleh komunitasnya mengemis di kuil Tiruvanamalai yang sedang ramai dikunjungi orang. Aktivitas Arul dilihat oleh pamannya, Avinasi, yang datang untuk berdoa. Avinasi sangat kaget melihat Arul sedang meminta-minta sedekah. Untungnya saat dicari, Arul tidak bisa ditemukan lagi. Avinasi yakin Arul sedang menjalankan sumpah menjadi pengemis untuk kesembuhan ibunya. Avinasi ingin membunuh Arul yang sedang tidak berdaya agar bisa menguasai kekayaannya. Apalagi Arul telah membatalkan pabriknya dijual. Rupanya bukan hanya Avinasi yang ingin membunuh Arul. Pemilik yayasan tempat Tulasi dititipkan, Ramanujam, juga ingin menghabisi Arul dan Tulasi. Ramanujam menyewa gangster bernama Mutai. Penyebabnya, Tulasi mengetahui praktik busuk yayasan. Banyak pasien gila di yayasan itu dijadikan sebagai uji coba obat baru. Akibatnya beberapa pasien meninggal. Tulasi diyakini bersembunyi di tempat Arul. Mutai memiliki anak buah yang ternyata geng Riktu. Anak buahnya sangat mengenal Arul. Tapi Mutai kecewa berat mengetahui Riktu pernah dikalahkan oleh Arul yang seorang pengemis. Mutai mengolok, menghina, dan mempermalukan Riktu. Mutai kemudian mengajak anak buahnya menangkap Arul. Makanan yang dibagikan kepada Arul dan pengemis lainnya sudah dicampur obat. Dengan begitu, Mutai sangat mudah menangkap Arul tanpa bisa melawan. Arul dihajar dan disiksa agar menyebut identitas aslinya. Mutai yakin Arul hanya pura-pura menjadi pengemis. Karena pengemis sejati tidak mungkin mampu mengalahkan geng Riktu. Tapi Arul tetap tutup mulut meski disiksa hingga pingsan. Pagi-pagi Mutai sudah tidak menemukan Arul lagi. Arul telah berhasil kabur setelah menghajar anak buah Mutai. Sementara Magi masih marah dan kecewa dengan Arul. Tapi Magi juga tidak memungkiri jika dirinya tidak mampu melupakan sosok Arul. Apalagi di tengah malam hujan turun cukup deras. Magi memikirkan kondisi Arul yang hidup sebagai pengemis. Cinta membuat Magi rela pergi mencari Arul untuk melihat kondisinya. Arul ditemukan sedang berteduh menahan dinginnya hujan. Magi memberikan jas hujan dan uang, lalu ingin pergi. Arul mengembalikan pemberian Magi. Arul tidak bisa menerima uang seperti itu. Uang akan diterima jika Magi memberikannya dalam bentuk sedekah. Magi tak kuasa menahan kesedihan melihat Arul menadahkan tangan layaknya pengemis. Magi menangis, mencium telapak tangan pria yang dicintainya itu. Ibu Magi mengetahui hubungan Magi dan Arul setelah melihat foto mereka di laptop. Ibunya heran bagaimana bisa Magi dekat dengan Arul. Magi sendiri tidak mengerti maksud ibunya. Magi kemudian ditunjukkan siapa pria yang bersamanya di foto. Pria itu memiliki nama lengkap Arul Selvakumar, yang merupakan putra tunggal miliarder Bhuvaneswari. Wajah Arul dikenal karena 8 bulan lalu foto Magi pernah dikirim oleh ibunya untuk menjadi calon istri Arul. Tapi sampai sekarang saya tidak dapat jawaban dari mereka, ungkap Ibu Magi. Mengetahui fakta tentang identitas Arul yang sebenarnya, Magi seperti tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang pengemis ternyata aslinya putra miliarder kaya raya? Magi pergi untuk mencari Arul. Arul sendiri harus menghadapi kembali anak buah Mutai. Padahal sehari lagi nazarnya akan tuntas. Arul berusaha melarikan diri hingga HP yang biasa dia gunakan terjatuh. Ketika bersembunyi, Arul justru bertemu sekretaris pribadinya, Rajesh, yang datang jauh-jauh untuk menjemput Arul. Rajesh mengetahui keberadaan Arul setelah bertemu orang bijak yang menyarankan Arul menjadi pengemis. Melihat penampilan bosnya, Rajesh sangat sedih, tapi Arul sama sekali tidak mempedulikan dirinya. Hal pertama yang ditanyakan Arul, bagaimana kondisi ibunya saat ini. Tubuh Arul jadi lemas, mengetahui ibunya masih koma. Arul, ayo pulang. Ibu bisa meninggal kapan saja, ungkap Rajesh. Arul mengaku tidak bisa pulang saat ini. Arul sedang berjuang agar ibunya sembuh.
Banyak orang yang menyesal dalam hidupnya karena tidak memiliki uang untuk menyelamatkan orang tua mereka saat sakit. Tapi saya punya banyak uang dan uang itu tidak bisa menyelamatkan ibu. Saya mau melakukan sumpah ini agar saya tidak menyesal. Setidaknya saya sudah mencoba cara ini, jelas Arul. Rajes menilai Arul mengambil tindakan bodoh. Buktinya kondisi kesehatan ibunya tidak membaik sedikit pun. Keadaan ibu semakin kritis, kamu harus menemaninya di saat-saat seperti ini. Jangan sampai kamu menyesal tidak bersamanya di hari-hari terakhir, ujar Rajes. Arul tetap tidak ingin pulang. Sumpahnya akan berakhir besok pada pukul 11 siang. Setelah itu Rajes dipersilakan datang menjemput. Rupanya sejak tadi Magi menguping obrolan Arul dan Rajes. Magi membatalkan niatnya bertemu agar Arul tidak terganggu. Magi berinisiatif mengirim pesan suara ke nomor WhatsApp Arul. Magi bicara jujur jika dirinya sudah mengetahui identitas asli Arul dan alasannya menjadi pengemis. Magi berjanji akan menemani Arul mengemis pada hari terakhir. Pesan itu tidak pernah sampai kepada Arul karena HP-nya sudah di tangan anak buah Mutai. Terbongkarnya identitas asli Arul justru membuat Mutai ketakutan. Arul harus dibunuh sebelum kembali menjadi miliarder. Karena jika tidak, Arul bisa menghancurkan siapa saja dengan uang dan pengaruhnya. Ketua yayasan yang menyewa Mutai, Ramanujam, juga ketakutan. Dirinya pasti akan masuk penjara jika Arul sudah menjadi miliarder lagi. Oleh karena itu, Ramanujam menyiapkan opsi lain untuk mengantisipasi jika Mutai gagal. Ramanujam menyuap Inspektur Polisi Purusotam agar menghabisi Arul saat menjadi pengemis. Hari ke-48 atau hari terakhir Arul sebagai pengemis tiba. Sejak pagi pukul 8, Arul sudah keliling meminta-minta seperti biasa. Magi datang menemani Arul mengemis. Ma. Oh iya, jam 10 atau jam 11 kehidupan mengemismu akan berakhir? Tanya Magi. Pertanyaan itu membuat Arul kaget. Bagaimana bisa Magi mengetahui rahasianya? Sayangnya, obrolan itu dirusak oleh Mutai dan anak buahnya yang datang untuk membunuh Arul. Arul sama sekali tidak gentar meski sudah dikepung musuh. Arul melawan mereka semua. Dia tampil sangar, garang, dan menakutkan. Mutai juga dipermalukan. Ketua gangster itu dihajar hingga tak berdaya. Keganasan Arul terhenti setelah Magi mengajaknya pergi. Tapi ada musuh lain yang mengincar nyawa Arul. Pamannya sendiri, Avinasi, menebas leher Arul dari belakang. Nyawa Arul terselamatkan karena berhasil menghindar. Nahasnya, pisau itu menyambar leher Magi. Arul panik setengah mati melihat kondisi Magi. Arul membawa Magi ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit tidak mau menangani Magi sebelum biaya administrasi diselesaikan. Arul berjanji akan membayar semua biaya setelah pukul 11. Tapi karena profesi Arul sebagai pengemis, ucapannya tidak dipercayai. Pihak rumah sakit membiarkan Magi sekarat. Arul bingung harus berbuat apa. Kondisi Magi sudah berada di ujung kematian. Arul benar-benar dilema. 20 menit lagi sumpah Arul akan berakhir. Tapi nyawa Magi harus segera diselamatkan. Dengan berat hati, Arul memilih untuk menyelamatkan Magi. Itu artinya pengorbanan Arul selama ini untuk kesembuhan ibunya akan sia-sia. Arul menelpon Rajes untuk meminta bantuan. Untungnya sebelum sempat bicara, teman-teman pengemis Arul datang. Mereka membawa semua hasil mengemis selama ini. Syukurlah, sumpah Arul aman. Magi juga mau ditangani pihak rumah sakit. Beberapa menit lagi sumpah Arul akan berakhir. Masalah lain justru datang dari kepolisian. Arul ingin dibawa paksa oleh Inspektur Polisi Purusotam yang telah disuap oleh Ramanujam. Arul ditendang dan ditampar karena berani tidak patuh. Sekitar 2 menit lagi pukul 11, Arul memohon agar diizinkan menyumbangkan hasil mengemisnya sebelum dibawa. Keinginan Arul dikabulkan. Purusotam menyeret Arul ke kotak amal. Akhirnya Arul berhasil menyumbangkan semua uang di kantongnya. Hal yang paling penting, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11. Itu artinya sumpah Arul telah berakhir. Kini identitas dan status Arul telah kembali. Arul membiarkan Purusotam menyeretnya. Hebatnya Rajes datang tepat waktu. Rajes memarahi Purusotam yang telah bersikap kurang ajar kepada Arul. Saat itu juga Arul masuk kendaraan mewah untuk mengubah penampilannya.
Arul yang dikenal sebagai pengemis kini telah tampil lagi menjadi miliarder kaya raya. Semua orang kaget melihat apa yang terjadi, terutama inspektur polisi dan pihak rumah sakit. Arul yang beberapa menit lalu dihina, direndahkan, dan diperlakukan buruk, kini sangat disegani. Arul mencemooh mental inspektur Purosotam yang hanya menghormati orang berduit. Arul juga membuat orang-orang jahat seperti Apinasi dan Ramanujam ditangkap polisi. Selanjutnya, Arul pulang ke rumah untuk melihat sang ibu tercinta. Di rumah itu yang terlihat hanya wajah-wajah kesedihan. Kondisi ibu Arul tinggal menunggu ajal. Arul sangat sedih melihat ibunya tak kunjung ada perubahan. Arul hanya bisa meratap, menangis, dan memohon kepada ibunya agar tidak meninggalkannya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali ibu. Bu, saya di depanmu seperti pengemis. Saya mohon, tinggallah bersama saya untuk beberapa waktu lagi. Mohon bu, mohon, kasihanilah anakmu ini, ucap Arul menangis. Dan saat itulah tangan sang ibu mulai bergerak setelah lebih dari 8 bulan koma. Pengorbanan besar Arul terbukti tidak sia-sia. 6 bulan kemudian, Magi terlihat menjadi karyawan di perusahaan Arul. Padahal dulu Magi yang menawarkan Arul pekerjaan. Begitu pula dengan teman-teman pengemis Arul. Mereka juga direkrut menjadi karyawan. Hidup Arul kini semakin bahagia. Tidak hanya karena ibu tercinta, tapi juga kehadiran sang istri yang baik hatinya. Ketika Arul teleponan dengan rekan bisnisnya, Arul tidak menyadari seorang pengemis datang. Ibunya yang kemudian memberikan sedekah. Arul diingatkan oleh ibunya untuk tidak mengabaikan pengemis. Jika ada uang, sudah selayaknya diberi. Jika tidak ada, pengemis bisa diminta pergi dengan cara yang baik. Bukan justru pengemis dibiarkan menunggu. Hidup mereka sangat menyedihkan. Kita tidak akan bisa menjalani hidup seperti itu walau hanya sehari, ucap sang ibu. Arul dan Magi hanya terdiam saling pandang. Ibunya tidak tahu jika kesembuhannya saat ini karena pengorbanan besar Arul. Sebuah pengorbanan menjalani hidup sebagai pengemis tidak hanya sehari, tapi selama 48 hari. Film selesai. Bye-bye.